Suatu hari, kita akan benar-benar sendirian. Bukan karena tidak ada manusia di sekitar kita, tetapi karena tidak ada lagi yang bisa kita jadikan alasan. Tidak ada masa depan untuk ditunda. Tidak ada masa lalu untuk disalahkan. Dan di saat itulah, kesadaran tidak lagi bertanya, apa yang kita ketahui? Ia bertanya, apa yang kita lakukan dengan hidup yang telah Allah titipkan? Manusia modern diajarkan satu keyakinan sunyi, bahwa kematian adalah berhenti. Otak berhenti, jantung berhenti, maka kesadaran pun dianggap lenyap. Namun, Al-Quran tidak pernah berbicara seperti itu. Allah tidak berfirman, setiap yang hidup akan hilang. Tapi, Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Merasakan, kata ini mengandung makna yang dalam dan menggetarkan, karena sesuatu yang mati total tidak bisa merasakan apapun. Para ulama tafsir sepakat, ayat ini menunjukkan bahwa kesadaran tidak padam saat kematian, melainkan memasuki keadaan yang baru. Kematian bukan kehampaan, ia adalah peralihan kesadaran dari dunia yang penuh ilusi menuju realitas yang tidak bisa dipalsukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menggambarkan kematian sebagai proses yang ringan. Beliau bersabda, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Bahkan Nabi sendiri merasakan beratnya sakaratul maut, padahal beliau adalah manusia paling mulia. Dalam riwayat lain dikatakan, ruh orang beriman dicabut dengan lembut karena hatinya telah lama bersiap. Namun, ruh orang yang lalai dicabut dengan keras. Bukan karena Allah zalim, tetapi karena ia tidak siap untuk jujur pada dirinya sendiri. Para ulama sepakat, sakaratul maut adalah momen di mana kesadaran mencapai puncaknya. Bukan ingatan yang hilang, tetapi topeng yang runtuh. Setelah kematian, manusia tidak tidur tanpa mimpi, tidak pula menghilang tanpa rasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Barzah adalah alam penantian, bukan dunia, bukan akhirat. Ijma' para ulama Ahlus Sunnah menetapkan nikmat dan azab kubur itu hakiki, dirasakan oleh kesadaran manusia meski jasad telah hancur. Di sana, waktu tidak terasa seperti di dunia, penyesalan tidak bisa diulang, dan doa yang dulu ringan di lisan menjadi kerinduan yang terlambat. Kesadaran hidup tanpa gangguan dunia. Setiap malam, Allah mengajarkan kematian tanpa menakut-nakuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa ketika matinya dan jiwa yang belum mati ketika tidurnya. Tubuh kita tergeletak tak berdaya, namun kesadaran tetap bekerja. Kita bermimpi, takut, menangis, bahagia. Jika kesadaran hanya produk otak bisik, siapa yang mengalami semua itu saat tubuh tidak sadar? Para ilmuwan saraf modern mengakui mimpi dan kesadaran belum bisa dijelaskan sepenuhnya oleh aktivitas neuron.
tidur adalah pesan halus dari Allah bahwa suatu hari jiwa bisa saja tidak dikembalikan. Ilmu pengetahuan telah mencapai banyak hal, namun pada kesadaran ia berhenti. Fenomena seperti near-death experience membuat para peneliti seperti Sam Parnia dan Bruce Greyson mengatakan dengan jujur, kesadaran bisa muncul bahkan saat otak tidak aktif. Sains tidak membantah keberadaan kesadaran pasca kematian. Ia hanya berkata, kami belum tahu. Dan Islam telah lama menjawab, karena ruh bukan urusan makhluk, melainkan urusan Rabb semesta alam. Di dunia, kita pandai berdalih, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Para ulama menjelaskan, pada saat itu, kesadaran manusia tidak bisa berdusta. Tidak ada narasi, tidak ada pembenaran, tidak ada citra diri. Yang tersisa hanyalah niat yang pernah disembunyikan. Kesadaran menjadi hakim, dan manusia menjadi saksi bagi dirinya sendiri. Mengapa Allah tidak memperlihatkan semua ini sekarang? Karena dunia adalah ujian kejujuran. Jika akhirat terlihat jelas, iman tidak lagi bernilai. Allah ingin manusia memilih di tengah keterbatasan, dan pilihan itu akan kembali dalam bentuk kesadaran yang sempurna dan jujur. Kesadaran manusia tidak diciptakan untuk berakhir di dunia. Ia diciptakan untuk bertemu kebenaran tanpa hijab. Dan pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita percaya, tetapi dalam keadaan sadar seperti apa kita ingin menghadap Allah.